Tapi sabar bukan berarti kita diam ya. Sabar itu sudah ikhtiar yang terakhir. Setelah kita tadi yakin, setelah kita tadi berusaha seoptimal mungkin, dan setelah kita tadi berilmu. Ini sudah kita lakukan, sabar. Kalau 4 ini sudah kita lakukan dalam hal apapun, dalam bidang apapun, keberhasilan sudah pasti dijamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai amazing people, jumpa kembali di channel YouTube ini, Kang Aziz Channel. Dan kesempatan kali ini alhamdulillah nih kita ketemu dengan pengusaha yang luar biasa, solih juga gitu ya, dermawan juga, praktisi tulen, dan udah sangat lama lah berkecimpung di dunianya ya. Pertama ini kan beliau ini di bidang peternakan, kemudian merambah ke properti, merambah ke guest house, merambah ke villa, dan banyak lagi bisnisnya. Nanti kita akan dengarkan inspirasinya, dengarkan sharing yang luar biasa, tips-tipsnya dari beliau, bagaimana dari awal membangun bisnis, kemudian bagaimana tipsnya ketika sudah bisnis itu dibangun, tips menjalankannya, tips terus untuk menumbuhkannya, dan kemudian mengembangkan serta menyebarluaskan manfaat dari bisnisnya. Nanti kita akan dengarkan sharing yang luar biasa ini. Tapi amazing people, jangan lupa klik ya, subscribe, like, dan juga share konten ini, karena insya Allah ini akan terus kita gaungkan, kita akan besarkan agar semakin banyak orang yang terinspirasi dari sisi untuk materi tentang bisnis, manajemen, leadership, berbasis spiritual, berbasis Islam, dan juga agar ini kita bisa terus ya memberikan manfaat, inspirasinya. Baik, biar nggak berlama-lama amazing people, kita langsung saja nih kita ngobrol ke tadi yang saya ceritain, pengusaha di bidang peternakan dan banyak bisnis yang lainnya. Assalamualaikum Mas Budi, namanya Mas Budi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Ya. Gimana Mas Aziz? Kemarin kan habis ini, kita belum lama kan kemarin habis kurban ya. Dan juga saya nih juga ya langganan lah ke beliau udah 3 tahun ya Mas ya? Tahun ketiga, iya betul. 3 kalau nggak salah ya. Betul. Nah, domba, sapi, domba lagi ya. Dan alhamdulillah nih kalau setiap kita kurban nih, alhamdulillah sih kalau secara tadi kualitas dagingnya, kalau saya sih sangat puas gitu. Pernah juga dulu saya ingat banget tuh Mas, waktu kuliah juga bareng sama temen sih, Kang Jajang ya. Jajang 38 ya, itu juga bareng dengan beliau tuh kita kerjasama. Saya suplainya ke arah sana, ke rumah orang tua saya di Cimanggis. Itu ibu-ibunya puas. Alhamdulillah. Terima kasih. Karena kalau terima kasih. Mereka bilang tuh dombanya ini apa ya, bisa dibilang lemaknya dikit lah, terus ya daging kalau pas banyak lagi jadi itu ya. Dagingnya tuh banyak, jadi yang dibagi juga lebih banyak dan nggak perengus itu loh, itu itu yang kuncinya. Saya tuh sampai sekarang bertanya-tanya kenapa itu ya bisa nggak perengus gitu ya. Nah, cuman nanti di tengah-tengah aja ya Mas Iqbal, mungkin ya di awal nih saya akan ingin dengar ya, kita semua ingin dengar, ingin tahu spirit awal kenapa sih Mas Budi jatuh hatinya pada dunia peternakan. Kalau memang saya tahu sih, saya sering ulik beliau ya, karena ya cukup eksis juga, sering banyak yang mengulas tentang peternakan beliau, karena juga jurusannya Fakultas Peternakan IPB ya Mas. Betul. Apa karena jurusannya, apa karena memang ada motif lain atau ada spirit lain? Nah ini kenapa kok langsung memilih di dunia peternakan Mas? Terus dari mulai tahun berapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat amazing semuanya. Jadi kalau tadi pertanyaannya mulainya tahun berapa, sebenarnya kita merintis usaha peternakan ini tahun 2002 ya. 2002 itu tepatnya ketika pertengahan kuliah kami merintis itu. Kita kan lulus 2004, masuk 2000. Jadi kalau di IPB itu angkatan 37 ya. 37 ya. Jadi 37, 2000 masuk, merintis di dombanya itu tahun 2002. Kemudian begitu lulus ya sudah, kita mengikrarkan, berazam bahwa kita berentrepreneur saja di bidang peternakan domba. Bismillah, begitu. Domba. Iya, awalnya domba dulu ya. Nah, itu kalau tahun mulainya tahun berapa gitu ya. Tetapi ketika pertanyaannya dasar apa yang melatar belakangi memilih usaha di bidang peternakan domba, ya ada beberapa dimensi sebenarnya, dan ini sering saya sampaikan. Jadi
ketika kita itu mau menjalankan sesuatu, buat kami harus ada dimensi spiritualnya. Karena itu hal yang bisa menguatkan kita. Kenapa? Ya namanya kalau sudah cinta, dan cinta itu dimensinya kepada spiritual, kepada akhirat, ya insya Allah itu akan lebih eksis begitu ya. Nah sekarang kira-kira apa latar belakang secara spiritualnya itu? Yang pertama adalah kalau kita bicara dalam kitab suci, banyak kitab suci baik Islam maupun non-Islam, bahwa domba itu salah satu hewan surga dan dia hewan yang diberkahi. Artinya kalau bagian dari hewan yang diberkahin, kenapa? Kita masih debatable masalah ini prospek apa tidak. Kan pertanyaannya pada subjek sama predikat. Domba ini kan hanya objek. Kalau kaidah bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek, kita nggak usah memperdebatkan di ranah objeknya. Karena sudah dijelaskan di kitab suci bahwa itu diberkahin. Artinya ini sebuah objek yang berkah nih. Jadi ketika kita nanya prospek apa tidak, sudah tidak di ranah itu lagi. Justru yang kita pertanyakan adalah subjeknya siapa dan cara melakukannya bagaimana. Subjeknya siapa ini? Saya misalnya. Saya ini orang baik apa tidak? Pengusahanya. Ya, pengusahanya ini orang baik apa tidak? Pengembalanya. Ya, pengembalanya ini orang yang ya bisa dibilang apa ya? Amanah apa tidak? Nah, kemudian cara menjalankannya benar apa enggak sesuai SOP dalam kaidah peternakan apa tidak? Begitu kira-kira. Nah, jadi kita tinggal PR-nya subjek sama predikat saja. Karena ini objeknya sudah objek yang diberkahi. Dan udah Allah jamin lah di situ. Sudah. Tadi, ya, kalau sudah berkah itu kan kita bicaranya kemanfaatan yang lebih luas. pasti manfaat sebenarnya. Pasti manfaat. Dan kita tidak bicara ngelola, besar kecil, betul. Gimana ngelola, siapa yang mengelola gitu ya. Siapa yang mengelola dan bagaimana mengelolanya. Menarik. Nah, kemudian alasan spiritual yang keduanya adalah kenapa rata-rata para nabi dulu pengembala. Jadi iya. Rasul pengembala. Nabi Isa juga ya. Nabi Isa juga pengembala juga. Nabi Ismail. Dan itu kan Ibrahim, kalau di ya. kitab suci kan dijelaskan bahwa rata-rata para nabi dulu itu adalah pengembala. Kalau saya mengambil ibrah dari situ, sesuai dengan apa yang saya rasakan begitu ya, testimoni. Jadi ini ceritanya menggabungkan antara apa yang ada di kitab suci dan testimoni setelah kita menjalani kurang lebih 18 tahun ya. Jadi ini saya paparkan. Oh, jadi ternyata dalam beternak, khususnya ternak domba ini mengajari kita itu satu, untuk mencintai proses. Mencintai proses artinya kalau kita mau hasil, ya artinya kita harus berusaha dulu. Dan kalau hasilnya pengen banyak, usahanya harus optimal, nggak bisa setengah-setengah. Dan kalau usahanya sudah optimal, kita juga harus bertawakal juga, karena bisa jadi hari ini kelihatannya berhasil nih, besok tinggal panen gitu ya. Kita jumawa, kita sombong, tahu-tahu Allah turunkan naudzubillah min dzalik, diuji malam tuh cobaan. Misalnya kalau padi mau panen malamnya puso, bencana, nggak jadi panen. Artinya Ada wereng. dalam dunia peternakan itu kita dididik untuk satu, mencintai proses. Kemudian setelah mencintai proses, kita diajarin untuk ketekunan, keuletan. Dan kita juga diajarin untuk mau kotor-kotoran. Artinya tidak pandang bulu itu strata atau apa. Artinya diajarin di level terendah dulu lah. Harus nyemplung lah, Ya, kandang. betul. Gitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah dengan yang tidak bisa diajak bicara saja, kita disuruh untuk memahami, untuk mengerti. Nah, itu Apalagi nanti kita dihadapkan pada umat, bahasanya gitu ya. Ya kalau nggak umat, masyarakat lah. ya, Atau orang lain yang ini sama-sama manusia nih kita ini. bisa Dan ngomong, kita ya. bisa ngomong, Ngomong. artinya kita disuruh untuk lebih mengerti gitu. Dengan yang tidak bisa diajak bicara saja kita belajar memahami, kita belajar mengerti. Kita kan nggak bisa tahu itu domba lapar itu haus. Nggak tahu. Ini kan nggak Iya. ngomong ya. Iya, Dia sakit, gitu. dia diem ya, atau gimana. Nah, gitu itu makanya kenapa rata-rata para nabi dulu adalah penggembala. Saya jadi salah satunya menangkap ibrah bahwa oh, ini penempaan karakter mental ini, pembentukan basic mental. kan. Belajar Dan leadership juga kali ya. iya, Nah, itu pasti. dia. Menarik. Karena di konten ini juga akan Nah. belajar banyak leadership. Kenapa karakter mentalnya itu dibentuk, basic mentalnya itu dibentuk sebagai sebuah fondasi. Baru setelah itu kan Rasulullah seusia SMP diajarin skill. Skill apa? Skill berdagang. Diajak sama pamannya untuk berdagang, berhasil, kemudian bisa ekspor, kemudian investor, masuklah Siti Khadijah, kemudian menjadi istrinya. Setelah beliau aman dan nyaman, digelarilah Al-Amin, amanah, sehingga bisa usahanya di mana-mana. Ketika 40 diangkat kenabian, beliau sudah passive income gitu kan. Nah, artinya basically orang untuk sebuah sukses itu
Ya kalau tapi tidak letterlek begitu ya. Tapi ini dari Rasulullah itu beternak dulu. Artinya pembentukan karakter mental dulu. Mental sudah kebentuk, skill. Setelah skill baru kita mau bicara gimana gitu kan. Kepercayaan datanglah, kemudian amanah datanglah begitu ya. Nah, kita basic belum punya, mentality belum punya, kita udah langsung skill. Makanya kalau dalam bahasa apa ya, ta'limum muta'alim itu kan kita kadang sering belajar ilmu tapi lupa adab. Dan rata-rata para ulama dulu tuh diajarin tuh adabnya dulu yang sekian lama, baru ilmunya kan begitu. Nah, kalau kita hanya mempelajari ilmu saja melupakan adab, apa jadinya? Nah, di peternakan ini Belajar juga di situ. belajar juga. Ya artinya dengan makhluk yang notabene di bawah kita tuh suruh Harus ngerti dia. harus ngerti gitu, dia, tahu harus dia. memuliakan dalam arti bukan disembah ya, tetapi harus memperlakukan sesuai dengan peri kehewanan loh, gitu kan? Apalagi manusia harus Apalagi bermanusia. manusia, gitu. Nah, Nah, jadi, baru tahu nih tadi itu insight-nya demikian dalam tentang Ya. peternakan. nah itu alasan spiritual ya Mas ya, alasan spiritual. Artinya ya sudah, yang ketiganya alasan spiritual lagi nih. Hmm. Alasan spiritual yang ketiga, tapi nanti banyak sebenarnya, tapi saya sampaikan 3 saja. 3 alasan spiritual kenapa kita beternak domba. Jadi saya pernah dipesanin sama salah satu guru kami, dan itu juga tercantum di kitab suci, dan saya rasa teman-teman semua juga pada hafal, sahabat-sahabat Amazing pada hafal semuanya. Ketika kita mau berhasil, ketika kita mau sukses itu modalnya cuma 4. Yang pertama adalah keyakinan yang kuat, keyakinan terhadap hal yang baik yang kuat. Dasarnya dari mana? Wal asr demi masa. Inna insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Jangankan usahanya, hidupnya itu dijamin rugi. Siapa yang menjamin? Sudah Allah ini yang menjamin, kitab suci ini yang menyebutkan. Jangankan usaha kita, hidup kita itu dijamin rugi. Bila saya nggak bicara konteks vertikal, tapi saya bicara dalam hal ini, saya bicaranya horizontal. Horizontalnya dulu lah ya. Artinya kalau kita ingin berhasil, yang harus kita dasarin apa? Amanu itu yakin. Jadi saya mau berwirausaha, saya mau beternak, saya mau berdagang, saya mau mengajar, saya mau apa, dasarnya yakin dulu. Yakin bahwa Allah pasti tunjuki jalan yang benar, Allah pasti berikan kesuksesan, yakin bahwa ini baik, yakin bahwa saya bisa. Ini artinya sebuah optimisme yang kita tanamkan di awal. Karena kalau tidak yakin, nanti hasilnya ragu-ragu, dan kalau ragu-ragu setengah-setengah. Yang ada ikut-ikutan ya, bukan berarti follower, ikut tren saja. Tapi bukan berarti nggak boleh ikut tren ya, bukan berarti nggak boleh ikut tren. Nah, yang kedua, Sesuai dengan hukum agama, hukum negara. nggak ada masalah. Kalau ikut trennya dia jadi buruk, malah jadi mencelakakan diri. Itu yang bahaya. Nah, itu yang pertama, jadi kita harus yakin dulu. Yang kedua, setelah yakin, apa rumusnya? Rumusnya menurut kitab suci itu wa amilus sholihat. Tidak hanya cukup beramil, tidak hanya cukup bergerak, tidak hanya cukup berusaha, tetapi amilus sholihat, usaha optimal. Setelah kita yakin, kita harus berusaha optimal, nggak bisa setengah-setengah. Kita harus all out. Apapun itu bidangnya, apapun itu aktivitasnya, keyakinan itu menjadi kata dasar. Setelah keyakinan, kita berusaha seoptimal mungkin. Harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh. Harus amazing. Harus amazing. Amazing people. Jadi harus amazing. Yang ketiganya adalah watawasau bil haq. Watawasau bil haq ini nasihat menasihati dalam kebenaran. Bisa tahu yang benar itu karena kita punya dasar ilmu. Artinya, saya kalau tahu yang benar, saya mau berbagi ilmu tersebut. Dan kalau saya nggak tahu, saya mau belajar. Kan saling nasihat menasihati. Artinya kita minta dinasihati dan kita siap menasihati. Kita yang sudah lebih dulu, kita yang sudah lebih tahu, kita mau berbagi bukan karena sok tahu, tapi karena emang saya mau berbagi. Karena kalau mau sukses itu, saya mau berhasil itu, saya harus berbagi. Ya, Dan kalau saya mau berhasil, saya belum tahu, saya harus belajar. Jadi take and give gitu. Jadi jangan sampai jaim nggak mau belajar. Jangan sampai jaim juga kita merasa sombong, kita nggak mau berbagi, ini rahasia, tidak. Tetapi ilmu itu harus dibagi dan kita harus belajar. Karena ilmu itu terus berkembang, terus tidak ada stucknya. Sehingga sekarang nih misalnya kita udah merasa berhasil, tapi kan tetap ada juga kesalahan dan tetap ada peluang juga kegagalan. Nah, kita ulik di mana nih kegagalannya, kesalahannya, disitulah peran dari ilmu itu. Nah, yang keempatnya adalah kalau kita ini sudah yakin, sudah berusaha seoptimal mungkin dan dibarengi dengan ilmu, maka kita wajib yakin bahwa ini insya Allah berhasil. Andai belum berhasil, maka akan ditangguhkan sama Allah, diuji. Itu namanya ujian.
Tapi kalau 1, 2, 3 belum dijalankan, kita berharap berhasil atau tidak berhasil, itu namanya azab. 1, yakin sudah. 2, usaha optimal sudah. 3, ilmu sudah. Kita kok nggak berhasil, sabar. Yang keempat, sabar. Watawasau bisabar, eksis, istiqomah, sabar. Karena 1, 2, 3 sudah kita jalanin, tidak langsung kontan dikasih sama Allah. Nah, sabar ini yang bisa menantang, diuji. Sabar itu yang menantang. Dan kadang kebanyakan kita, apalagi generasi muda kita, pengen instan. generasi instan itu, kita nggak kuat dengan kesabaran ini. Kan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, jelaskan, amanu wasta'inu, memohonlah pertolongan kepada Allah, bisabri wassalah. Cukup kalau ada masalah apa-apa itu dalam ayat itu disampaikan dengan sabar dan sholat. Tapi sabar bukan berarti kita diam ya. Sabar itu sudah ikhtiar yang terakhir. Setelah kita tadi yakin, setelah kita tadi berusaha seoptimal mungkin, dan setelah kita tadi berilmu. Ini sudah kita lakukan, sabar. Kalau 4 ini sudah kita lakukan dalam hal apapun, dalam bidang apapun, keberhasilan sudah pasti dijamin. Kesuksesan sudah pasti dijamin. Jadi kita beternak, nggak perlu saya mengatakan bahwa peternakan itu profesi yang paling bagus. Nggak bisa juga. Properti itu yang paling bagus, nggak bisa juga. Dosen yang paling enggak, semuanya adalah baik. Semuanya baik gitu. Tinggal kita dasarnya 4 ini apa enggak? Karena kalau 4 itu dasar yang kita lakukan dalam hal apapun, dalam bidang apapun, insya Allah dijamin keberhasilan dan bernilai ibadah, dan disitulah keberkahan. Nah, itu dasar-dasar apa ya? Dasar secara spiritualnya lah. Ya, gitu. Spirit awal ngebangun. Betul, usaha peternakan begitu. Ya. Nah, menarik tadi terkait dengan sabar tadi, Mas. Dan namanya bisnis kan, masih tahun 12, ya dia termasuk saya pun menjalani lah. Ibaratnya itu kan puasa mutih. Atau misalnya ya ada tantangan-tantangan lah. Apa ditipu lah gitu kan, atau malah kena hama. Kalau ayam kan kemarin beberapa tahun lalu kan virus flu burung atau kan SARS atau flu burung, itu kan luar biasa tuh, mukul banget gitu. Nah, kalau yang dijalanin Mas Budi gimana tuh, Mas? Sama. Jadi kalau di bidang, kalau sekarang sedikit lebih masuk ke ranah spek domba ya. Walaupun saya belum bicara dasar kenapa milih domba, tapi karena tadi pertanyaannya berarti hal-hal apa ya, rintangan, hambatan yang akan dihadapi. Kalau dibicara di peternakan domba itu masalah produksi relatif lebih minim. Artinya bukan tidak ada, tetapi lebih terkendali. Sakit mata bisa diobatin, sakit cacingan, artinya di ranah produksi ini relatif lebih bisa terantisipasi. Nggak terlalu kolokan ya, tidak seperti unggas misalnya massal gitu. Kalau ini tidak, kalau lele kan dikit, ini tidak. Domba relatif tangguh, relatif tangguh, dan dia adaptable dia. Dalam lingkungan manapun dia bisa menyesuaikan. Nah, yang jadi ternyata dari pengalaman kita kan kadang, wow ini bisa maju, bisa besar, akhirnya kita supply kemana-mana, tapi kita lupa itu kita karena nafsu apa bukan, karena ingin cepat besar apa bukan. Boleh sih, tapi kadang kita loss, sehingga rata-rata permasalahannya adalah pada ranah distribusi pemasaran, piutang banyak tidak tertagih, hal-hal itu sebenarnya. Nah, artinya ya sudah, kalau begini kita nggak usah buru-buru, dan kita nggak usah ingin cepat besar, tapi yang penting kita bisa aman dan nyaman, sehingga ketika ini kita bisa aman dan nyaman, kita sudah safety, baru kita cloning gitu loh. Cash flow-nya mati muter dulu. Iya. Cash flow muter. Betul. Kalau hanya ingin cepat besar mah mudah lah. Cuman kan istiqomahnya ini, mempertahankan ini yang bukan hal yang simple. But simple is not always easy kan. Nah, iya. Gitu. Nah, jadi begitu Mas Aziz dan sahabat Amazing semuanya. Itu beberapa alasan ya secara spiritual kenapa kita memilih usaha, dan khususnya di bidang ternak domba. Sekarang saya dan domba tadi kan satunya tangguh tuh. Tangguh. Ada alasan lain nggak kenapa milih domba? Ada. Nah, sekarang tangguh. Kita bicara kenapa kalau kita milih. Ternyata kuat ya, maksudnya hewan yang kuat ya. Kuat. Dibanding unggas ya. Makanya dulu Rasul ngembalanya domba ya. Domba. Bukan sapi. Bukan kerbau ya. Bukan kerbau, dan juga tidak kuat, ya. Unta, rata-rata domba ya. Unta juga kalah kuat dengan domba ya. Relatif lebih adaptable. Unta itu lebih pada ranah gurun ya, tetapi domba kan lebih pada di mana-mana gitu. Iya, di Saudi ada, di gurun ada, di tropis begini ada, di dingin ada, tropis ada ya. Gitu. Iya, benar gitu ya. Tangguh, selain tangguh apa tuh Mas, domba? Nah, jadi kalau bicara di domba, jadi gini, saya bicara alasan yang kedua tentang kenapa kita memilih usaha ternak domba. Pertama,
Penduduk Indonesia gini, Indonesia ini kan agraris ya. Kalau bicara agraris, logika sederhana kita ini harusnya menjadi produsen, bukan menjadi konsumen produk-produk pertanian secara umum, termasuk peternakan, khususnya domba. Tapi faktanya sampai dengan hari ini kita itu banyak impor produk-produk pertanian dan produk-produk peternakan. Domba juga masih banyak impor. Sekarang udah mulai masuk karkas impor. Karkas domba impor kita sudah mulai masuk. Nah, jadi ini ada yang salah. Apanya yang salah? Secara potensi sumber daya alam kita berpotensi. Tapi ketika kok tidak bisa membuktikan dan kondisinya malah 180 derajat, salahnya ini di mana? Oh, berarti mungkin jangan-jangan kita ini termasuk orang-orang yang tidak bersyukur dengan tidak mengoptimalkan potensi alam kita. Kita terlenakan dengan mampu membeli dan akhirnya kita menjadi budaya-budaya instan. Bisa, atau karena pemerintah, saya tidak mengatakan menyalahkan siapa-siapa, tetapi saya ingin mengembalikan pada diri kita masing-masing saja. Coba kita koreksi terhadap dunia pertanian peternakan ini, perhatian kita itu sejauh apa. Nah, yang pertama itu harusnya kita menjadi produsen, tapi faktanya kita menjadi konsumen. Berarti secara potensi kita masih sangat besar secara sumber daya alam. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kok kita memilih domba? Ini bicara data dari BPS bahwa penduduk Indonesia ini jumlahnya tahun sekarang ini kan hampir 270 juta ya. Dan 80% muslim. Iya. Anggaplah dari 270 juta itu 80%-nya muslim, berarti sekitar 200-an juta. 200-an juta, 10%-nya berkurban saja. Sedangkan yang berkurban itu kan tidak rata-rata muslim saja. Banyak yang non-muslim yang berkurban. Dia punya usaha, punya apa, dia ingin ber-CSR begitu ya. Ingin bagi-bagi di momen yang pas, akhirnya dia berkurban juga. Dan anggaplah 10% dari 200 juta, 20 juta saja. Kita lihat populasi domba kita by data berapa. Kalau bicara di BPS, populasi kambing itu sekitar 13 juta ekor. Populasi domba itu sekitar 15-an juta. Artinya domba plus kambing kurang lebih 28 juta. Sekarang 20 juta kebutuhannya dibagi 28 juta populasinya dibagi dengan 20 juta. Artinya 1 tahun ini, kurban tahun ini hampir habis. Nah, ini sebenarnya peluang yang dilihat sama benua sebelah kita, Australia. Indonesia itu nanti akan ketergantungan selain daging juga untuk kebutuhan kurban, karena Indonesia kan muslim majority. Jadi selain domba ini buat kebutuhan harian, dia juga buat kebutuhan spiritual. Jadi 2 kebutuhan nih, bukan hanya kebutuhan harian untuk makan, tapi juga untuk kebutuhan spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk spesial yang Allah ciptakan, dan Allah ciptakan setiap manusia tidak ada kesamaan. Meskipun mereka kembar, mereka pasti berbeda. Jalan hidup yang berbeda, rezeki yang berbeda, ajal yang berbeda, kelahiran yang berbeda, bahkan masa depan juga berbeda. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalaqal insan fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik, terbaik, penciptaan terbaik. Satu orang one on one diciptakan satu. Satu orang one on one dijamin rizkinya. Satu orang one on one spesial. Setiap diri manusia spesial. Dan sahabat saya, Kang Aziz, membangun semangat, membangun inspirasi, mendorong energi besar dalam setiap diri bagi yang membaca buku ini. Bagi yang membaca buku ini akhirnya tersadarkan bahwa dia adalah spesial dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan murahan selama hidup di dunia. Berarti dia mengecewakan sang penciptanya. Karena dia diciptakan spesial, dia harus menjadi orang-orang spesial, berbuat spesial, cara pandang yang spesial, dan membangun peradaban yang spesial, peradaban Islam. Dan itu semua diungkap di buku ini. Jadi saya menganjurkan kepada sahabat semuanya untuk memiliki buku ini, memberikan hadiah kepada sebanyak-banyak orang, sehingga kita memuliakan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita spesial, dan kita pun meninggalkan amal soleh spesial dan akan menjadi pahala jariah spesial yang abadi untuk kita selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini dan semua inspirasi yang ada di dalamnya menjadi pahala jariah mengalir abadi selama-lamanya untuk Kang Aziz dan juga untuk semua yang terinspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia spesial, bukan manusia yang menghinakan sang penciptanya, melakukan tindakan murahan selama di kehidupan dunia yang singkat ini. Selamat membaca, selamat terinspirasi.
Jangan lupa sebarkan dan bagikan manfaatnya. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.